yang dimiliki berkurang dari saham yang dijual, dan yang dijual mendapat nilai harga naik. Karena hasil lembar saham yang dimiliki berkurang dari saham yang dijual, dan yang dijual mendapat nilai. Modal sahamnya 25. Halo, gimana? Harusnya ini yang untung cuman yang kedua sebenarnya, tanpa kita melihat modal saham awalnya ya. Karena apa? Karena kita belinya kan 30.000 per lembar, padahal kita jualnya yang pertama 40.000, yang kedua 25.000. Jadi harusnya yang kedua itu hitungannya rugi. Ya tuh, makanya di sini yang di jurnalnya, nah ini kan tadi kan kita jualnya 500 lembar saham, belinya 500 lembar saham 30.000 per lembar, berarti kan 30.000 kali 500 berarti 15 juta. Nah terus dijual lagi yang kedua tadi, transaksi kedua itu 200 lembar dengan harga 40.000, berarti dia dapat untung, makanya kas pada saham pada Agio. Nah sedangkan yang ketiga dia dijualnya cuman 25.000, berarti rugi harusnya kan, karena dia belinya 50.000. Kayaknya di sini di Agio nya 1 juta, terus kasnya 5 juta, saham treasury-nya 6 juta gitu. Yang dapat untung yang mana? Iya di sini. Cuman buku ini bilangnya seperti itu soalnya dari awalnya, dari yang neraca PT Dagonya yang pertama, modal sahamnya itu 25.000 sebenarnya. Modal saham awal sebelum dia beli lagi loh ya. Sebelum dia beli lagi itu 25.000 per lembar nominalnya. Tapi ketika dia beli itu kan dia belinya 30.000. Jadi kita ngitungnya dari yang ketika kita beli lagi. Jadi harga saham treasury yang kita beli tadi kan 30.000, ngitungnya dari ke situ. Makanya yang untung cuman yang kedua, yang ketiga enggak. Tapi memang kalau dilihat dari dari modal saham awalnya sebelum dibeli lagi, itu emang yang ketiga sesuai harga nominalnya kan, nggak ada yang rugi. Tapi kalau dilihat kita ketika kita beli lagi, ya kita yang ketiga rugi karena di bawah 30.000. Paham ya? Ya, kadang-kadang bukunya ada yang keliru, hati-hati. Kan dimana-mana kalau di Agio kan tempatnya di debit dan Agio tempatnya di kredit. Oke. Paham ya? Jadi kita lihat ketika dari harga yang kita beli lagi tadi berapa, bandingkannya di situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke modul 8? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Oke,
Kita lanjut ke modul 8 ya, ini masih nyambung tentang saham-saham kok. Nah, kita klasifikasikan modal. 3 cara untuk menyajikan pos modal dalam neraca, yaitu modal saham, ekuitas pemilik, sama investasi pemegang saham. Makanya kenapa kok kalau saya bilang ekuitas itu bukan cuma modal, karena bisa di sini macam-macam, ada investasi juga. Nah, itu cara membedakannya, yaitu dari 3. Sekarang kita cari ketika alokasi pajak penghasilan. Nah, kan pernah ada yang belajar pajak nggak sebelumnya? Ada yang pernah belajar pajak sebelumnya? Nah, pajak itu kan ada pajak penghasilan nih, PPh. Mbak di sini kena pajak nggak ya? Kok di saya kok nggak? Pokoknya kan kalau di Indo itu biasanya ada batasan berapa itu kena pajak penghasilan. Saya nggak tahu aturan yang baru, soalnya yang aturan paling sering berubah itu aturan perpajakan. Dulu waktu saya belajar akuntansi kan ada dapat mata kuliah pajak, itu lumayan sering ganti, makanya saya nggak tahu yang terbaru sekarang berapa. Nah, kadang-kadang ketika kita mencatat pajak, apalagi kalau untuk perusahaan ya, perusahaan itu kan pasti pajaknya besar karena dia mendapatkan penghasilan yang besar juga. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa salah mencatat, ya toh. Nah, di sini. Nah, tapi gimana caranya tahu kita tahu kita salah mencatat atau enggak? Itu nanti kita membandingkan sama pihak kantor pajaknya. Jadi kan ketika kayak kita menyetorkan, ada yang kita biasanya harus menyetorkan SPT, surat apa sih, saya kok lupa, pokoknya surat tentang pajak lah. Nah, di situ nanti kalau misalnya perhitungannya beda, berarti itu kita ada yang salah mencatat. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama ini yang di PPT, apabila pajak penghasilan menurut peraturan pajak itu lebih sedikit dari pajak penghasilan menurut yang kita catat. Jadi seharusnya pajak yang kita bayar itu lebih sedikit dari yang kita bayar. Nah, di sini kalau menurut PPh menurut aturan pajak 30.000, sedangkan menurut pencatatan kita 36.000. Nah, di sini cara mencatatnya, pajak penghasilannya didebet 36.000, terus hutang pajaknya 30.000 sama penangguhan PPh 6.000. Di sini kan kita yang mencatat akuntansinya pajak penghasilan, makanya pajak penghasilannya 36.000 didebet. Terus kita masih punya hutang, karena apa? Biasanya pajak itu terhutang, nanti kita bayarnya. Makanya hutang pajaknya itu dicatat sesuai dengan pajak penghasilan menurut aturan pajak, jadi 30.000. Habis itu selisihnya yang kelebihan tadi penangguhan PPh. Jadi bisa kita tangguhkan yang 6.000 kita kelebihan tadi. Itu cara mencatatnya. Gitu. Sekarang yang kedua, di sini. Yang kedua ini kebalikannya. Yang harusnya kita membayar lebih tapi kita bayarnya kurang. Di sini menurut aturan pajak harusnya 75.000 tapi kita mencatatnya cuma 60.000. Ya berarti pajak penghasilannya itu yang kita catat ya 60.000. Terus hutang pajak penghasilannya 75.000, itu nanti yang harus kita bayar. Nah, selisihnya didebet penangguhan utang PPh. Jadi ada penangguhan utang PPh. Kalau tadi kan cuma penangguhan PPh, tapi sekarang penangguhan utang PPh sebesar 15.000. Tapi ini biasanya tentang pajak-pajak ini nggak insya Allah nggak keluar kok di ujian.